exchanging pieces now. It's all over. Put your king on the square like. What's the queen takes g4? What's he overlooked? This is incredible. The queen on g4 attacking the rook on c8. Now, black's queen is attacked on e3. White should have played. No, it's second queen. The black queen moves back. Queen check. King up. Oh, he's castled, sacking his queen. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal nge-review game antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Dan kayak video yang kalian tadi udah lihat, dimana Garry Kasparov tuh sampai sedih banget ya. Lucu tapi sedih ya ngelihatnya ya, dia sampai kayak gini. Saking dia sadarnya bahwa dia baru aja blunder besar teman-teman. Dan kayaknya tanpa lama lagi, kita nggak perlu ya ngasih tahu siapa itu Garry Kasparov atau Viswanathan Anand. Karena saya yakin kalian semua udah pada tahu siapa mereka. Dan permainan ini tuh dilaksanain di Geneva, Switzerland. Ini round keempat pada 1996, 1 September teman-teman. Dan ini tuh bukan match biasa-biasa ya. Ini adalah World Blitz Championship teman-teman. Dan mereka memakai opening Sicilian Defense, Knight Door Variation, English Attack, Anti-English teman-teman. Dan ini tuh kenapa jadi spesial banget? Karena Garry Kasparov itu sangat-sangat terkenal ya. Dari dulu tuh atas penyerangannya yang gila teman-teman. Tapi ini bahkan ada blog yang bilang bahwa Kasparov is one of the greatest chess champion who has very aggressive style, but we all are humans and make blunders. Jadi sejago apapun kalian pasti ada waktu buruknya sampai bisa blunder teman-teman. Maka kita langsung aja review gamenya emang kayak gimana yang ngebuat sampai Garry Kasparov kayak gini teman-teman. Langsung kita bedah. Oke teman-teman semuanya, ini dia analisis yang kita udah tunggu-tunggu. Dan di sini tuh kita POV-nya sebagai Viswanathan Anand ya. Dia bermain sebagai putih dan Garry Kasparov bermain sebagai hitam teman-teman. Di sini Viswanathan Anand membuka opening dengan E4 lalu dibalas dengan C5. Berarti ini udah Sicilian Defense. Lalu di sini ada kuda ke F3, D6, D4, makan dan kuda ke F6. Berarti ini udah masuk ke Sicilian Defense Open Variation teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda ke C3, A6, di sini ada bishop ke E3, kuda ke G4, dan di sini ada bishop ke G5, teman-teman. Lalu dilanjut dengan H6, mundur, G5, mundur, dan di sini ada bishop ke G7. Ngedevelop dari bishopnya sekalian juga mempersiapkan untuk castling ya dari Garry Kasparov. Lalu di sini dilanjut dengan bishop ke E2, mempersiapkan juga untuk castling sekalian menyerang dari kudanya, teman-teman. Lalu di sini ada push pion ke petak H5 dan hati-hati ya teman-teman, di sini kalau misalnya sampai pion ini ada di sini, bishopnya bakal nge-stuck teman-teman. Makanya di sini Viswanathan Anand lebih memilih untuk menukar dari bishop untuk kuda, dan di sini setelah ambil ada gerakan yang bagus teman-teman dari Viswanathan Anand, yaitu pion ke petak F3 teman-teman. Meskipun kelihatannya kayak ngerusak dari daerah kingside-nya, tapi ini tuh gerakan yang penting ya, karena selain dia ngeblok dari penyerangan bishop ke arah queen, dia juga ngasih space buat bishop itemnya kabur lewat F2 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan bishop ke D7 dan di sini ada bishop ke F2. Di sini ada kuda ke C6 ngedevelop lagi dan masih belum mau castle ya dari Garry Kasparov. Di sini ada queen ke D2 sama Viswanathan Anand juga masih mainnya sangat fleksibel ya, bahkan dia ngeluarin dulu dari queen ya. Biar siapa tahu kan mau castle ke arah queen side atau king side, jadi lebih fleksibel teman-teman. Lanjut di sini ada kuda ke E5 dan di sini ada castle dari Viswanathan Anand. Lalu di sini ada G4 jadi langsung nyerang ya. Dan dibalas dengan F4 oleh Vishy Anand. Dan di sini ada kuda ke C4 nyerang dari arah queen-nya, dan di sini queen-nya bergerak ke kanan satu langkah ke E2 dan di sini ada rook ke C8 dan rook ke C8 ini baru mulai masuk ke intens ya, karena kalau kalian lihat ini katanya cuman ngedefense dari kudanya yang lagi diserang queen, padahal enggak teman-teman. Secara tidak langsung ya, rook ini tuh lagi ngarah ke pion di petak C2 teman-teman. Jadi kita bayangin aja kalau dua ini hilang, rooknya ini bakal langsung ngarah ke pion di C2 ya. Jadi kita lihat aja kelanjutannya. Di sini ada B3 ngedorong dari kudanya untuk ngejauh, dan di sini ada kuda ke A3. Jadi lihat ya teman-teman ya. Tiba-tiba aja diserang 2 kali ya, dan ini juga diserang jadi harus di defense atau kemana kira-kira dari Viswanathan Anand. Dia lebih memilih untuk menggerakkan kudanya ke petak D5, dan D5 ini kelihatan kayak yang blunder satu pion ya teman-teman. Karena kalau misalnya makan bukannya kita kehilangan satu pion, iya sih teman-teman, tapi Garry Kasparov bakal dapat posisi yang lebih buruk. Kita coba aja misalnya makan dan makan.
Meskipun di sini kehilangan dari satu pion, tapi Viswanathan Anand tuh punya cukup kekuatan untuk melakukan E3 teman-teman. Dan E3 ini gerakan yang kuat banget karena ini jadi ini ya, Queen and Bishop by 3 ya. Jadi bisa ke arah sini dan secara tidak langsung juga nyerang ke arah sini. Dan kalau misalnya ditutup di sini bakal ada ke sini teman-teman. Dan setelah gerak misalnya ini bakal push dan ini hati-hati ya kalau misalnya mainnya asal makan-makan di sini udah bakal jadi ada skakmat teman-teman secara tidak langsung ya. Dan ini dijaga oleh dari rooknya. Jadi meskipun hilang satu pion tapi penyerangannya bakal gila banget teman-teman. Makanya di sini setelah gerakan kuda ke D5, Kasparov tuh sadar dan dia langsung mainin pion ke E6 ya. Jadi nggak ngambil dari kuda yang ini teman-teman karena tahu nanti posisinya bakal buruk meskipun menang satu pion. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke B4 dan di sini ada queen ke A5 teman-teman. Lalu dilanjut lagi dengan queen ke E1 untuk ngejaga dari kudanya yang diserang sama queennya ya. Lalu di sini dilanjut dengan H4 ngelanjutin ekspansi di arah king side-nya ya. Dan di sini ada bishop ke E3. Dilanjut lagi H3 dan di sini ada G3 ditutup dari penyerangan bagian king side-nya ya. Lalu di sini ada kuda ke B5 dan ini mungkin salah satu kesalahan terbesar Anand di game ini ketika dia main rook ke D1 teman-teman. Rook ke D1 ini kurang kuat atau terlalu lambat ya teman-teman karena harusnya di sini gerakan paling bagus menurut chess engine adalah makan dan push teman-teman. Meskipun ini bakal hilang tapi putih bakal punya cukup penyerangan buat ngebikin ini jadi seri ya. Jadi misalnya habis mundur makan ini tuh bakal jadi seri atau Garry Kasparov cuman menang sedikit aja ya teman-teman. Tapi di sini Viswanathan Anand lebih memilih untuk menggerakkan rooknya ke petak D1 teman-teman. Dan kenapa ini kurang bagus kita lihat aja ya. Ini alasannya karena di sini ada kuda ke C3 teman-teman dan kuda ke C3 ini kuat banget ya. Dia tuh nyerang ini juga teman-teman jadi diserang 2 kali dan ini kudanya benar-benar aktif ya. Lalu di sini Viswanathan Anand melanjutkan dengan kuda ke D3. Kuda ke D3 ini sekalian kabur karena tadi lagi diserang kan ya. Udah nggak ada yang ngejaga karena penjagaannya ditutup oleh kudanya teman-teman. Dan kalau kalian yang nanya kenapa ini nggak ngambil, oh ya Garry Kasparov tuh main queen ya ke situ. Kenapa ini nggak diambil? Ini ada pin ya teman-teman, hati-hati kalau lupa. Ini pak lihat queennya. Makanya di sini Garry Kasparov ngamanin dulu dari queennya ke petak C7 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan rook ke C1 keluar dari penyerangan dari kudanya ya. Lalu di sini ada kuda makan pion F5 dan di sini ada E5 teman-teman. Dan E5 ini juga gerakan yang bagus banget ya, ngebuat Viswanathan Anand tuh punya pilihan yang susah teman-teman. Kalau misalnya dia mundur, coba bisa mundur ke sini ya teman-teman. Karena kalau misalnya ke sini mati, sini mati dan cuma ada satu pilihan teman-teman. Cuma bisa mundur ke sini. Kalau misalnya mundur ke sini, ini tuh bakal buruk banget. Karena kalau kalian lihat ya, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sini teman-teman. Jadi ini secara tidak langsung kudanya itu udah mati ya. Makanya di sini setelah gerakan pion ke E5, Viswanathan Anand itu lebih memilih untuk nge-push pion F-nya teman-teman. Jadi setidaknya kalau misalnya makan dia nggak buruk-buruk banget ya. Tapi di sini langsung dimakan aja pionnya oleh Garry Kasparov dan di sini dilanjutkan dengan kuda ke F5 teman-teman. Jadi setidaknya ada kabur ke tempat sini ya, nggak ke sini banget gitu. Lalu di sini ada makan dan di sini ada queen ke C6 teman-teman. Buat nge-threaten dari skakmat ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E2 untuk ngejaga dari skakmatnya. Dan di sini ada queen ke petak E4 teman-teman. Lalu dilanjut dengan rook ke petak F2 ngejaga jadi double sekalian juga ngejaga dari queennya ya. Karena secara tidak langsung ini sedang keserang dan kalau misalnya kudanya ada di sini teman-teman ini bakal keserang 2 kali ya. Lalu di sini dilanjut dengan bener aja kuda ke D5 dan di sini ada rook ke E1 teman-teman. Dan rook ke E1 ini ngebuat dari bishopnya bisa diserang 2 kali teman-teman. Dan aku mau ngasih waktu
5 detik aja buat teman-teman. Kira-kira di sini Garry Kasparov main apa ya sampai dia itu ngeluarin ekspresi muka kayak gini nih. Kayak yang sedih banget karena dia sudah melakukan blunder besar banget teman-teman, dan ini jadi salah satu blunder terbesar Garry Kasparov selama karirnya di dunia catur. Coba kalian tebak kira-kira di sini Garry Kasparov main apa? Dan by the way teman-teman, di sini Evalbar nunjukin bahwa item itu menang sampai 4,4 poin teman-teman. Oke? 1 2 3 4 5. Oke teman-teman. Kita pertama harus hitung dulu pionnya ya. Di sini ada 7 pion. Dan Viswanathan Anand cuman punya 5 pion teman-teman. Jadi Garry Kasparov itu menang 2 pion ya, dan 2 pion untuk Grandmaster itu sama dengan kemenangan mutlak teman-teman. Udah pasti menang ya. Dan lucunya ya, gerakan apapun yang bisa dimainin di sini bakal menang kecuali yang digerakkan oleh Garry Kasparov teman-teman. Gerakan serandom apapun yang kalian bisa pikirin itu lebih bagus daripada gerakan yang dilakuin oleh Garry Kasparov. Di sini castle aja menang teman-teman. Di sini ngelakuin kayak gini aja menang. Di sini ngelakuin kayak gini menang. Di sini ngelakuin king ke sana aja udah menang teman-teman. Bahkan ke sini pun Evalbar nunjukin tetap menang 2,3 poin ya. Dan niat dari awalnya kenapa ada kuda di sini kayak yang tadi kita udah bilang, buat diserang 2 kali dengan niat adalah mengambil bishop teman-teman. Jadi kalau misalnya makan dan ya udah, di sini Garry Kasparov bakal menang 2 pion tanpa alasan ya, dan ini bakal menang banget untuk Garry Kasparov teman-teman. Jadi gerakan apapun sebenarnya bakal menang, tapi di sini Garry Kasparov itu overlook teman-teman, atau kayaknya mikir terlalu keras sampai dia itu blunder besar. Dan bahkan Garry Kasparov sendiri bilang di interviewnya bahwa sebenarnya kalau dia nggak ngegerakin apapun di posisi ini tuh dia menang teman-teman. Jadi kalau sekarang jadi gerakannya Viswanathan Anand pun dia bakal menang ya. Tapi di sini Garry Kasparov itu melakukan blunder yang sangat besar dengan memainkan Queen makan bishop teman-teman. Dan di sini Evalbar setuju. Viswanathan Anand langsung menang 1,5 poin ya. Kenapa ini beda kayak yang tadi ya teman-teman? Kalau misalnya dimakannya sama ini, makan terus udah kan teman-teman, hilang aja dua-duanya. Tapi kalau di sini niatnya juga dari Garry Kasparov sama teman-teman, untuk ngilangin dari kedua belah queen dan bishop dan kudanya ya. Tapi yang Garry Kasparov lupa, sebenarnya tuh queennya nggak harus dimakan teman-teman. Kalau dia ngambilnya pakai queen, dia bisa aja ngambil pion di petak G4-nya teman-teman. Dan kalian lihat ya, tiba-tiba aja queennya keserang, rooknya keserang, bishopnya keserang teman-teman. 3 piece keserang secara langsung ya, cuma gara-gara satu gerakan blunder dari 4,4 sekarang jadi 1,6. Dan disinilah ekspresi Garry Kasparov ketika sadar itu ya, bahwa dia udah blunder besar teman-teman. Tapi Garry Kasparov nggak menyerah, dia adalah world champion ya teman-teman, former world champion, dia nggak mungkin nyerah langsung gitu aja. Makanya dia ngelanjutin permainannya dengan castling teman-teman. Jadi dia nge-sacrifice dari queennya ya. Jadi langsung aja dimakan, dan di sini ada queen makan pion. Lalu di sini ada kuda ke C2, dan di sini ada queen ke petak D7. Lalu dilanjut dengan kuda ke D4, dan di sini ada makan dari pion B7. Bahkan sebenarnya di sini bisa-bisa aja teman-teman makan di sini, sini, dan kayak gini bisa aja ya. Cuman mungkin Viswanathan Anand juga udah terlalu senang mainnya, jadi dia udahlah ambil aja pionnya gitu ya. Jadi makan di pion B7, lalu dilanjut dengan A5. Lalu di sini ada king ke G2, dan di sini ada rook ke C3, dan dilanjut lagi dengan kuda ke B2. Ada kuda ke C2, kuda ke C4, dan di sini ada D5 di push. Jadi meskipun dia punya satu queen, tapi tetap ya ini tuh suatu saat, apalagi ini kan connected pawns ya teman-teman. Mereka bareng ini bisa aja suatu saat jadi queen ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja, di sini ada kuda ke D6, lalu ada skak, pindah ke H3, F5, dan di sini ada queen ke D7. Jadi kelihatannya serem banget ya. Ini ke defense, ini juga yang tengah nggak ada yang nyerang, dan ini ada 3 connected face pawn teman-teman. Jadi sebenarnya ada kesempatan sedikit ya untuk Garry Kasparov. Lalu di sini ada pion ke F4, cek dari Viswanathan Anand, king ke H7, kuda ke F7, dan di sini ada
rook makan kuda teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan ada rook lift ke C6. Lalu dilanjut dengan makan rook menyerang queen dan di sini ada queen ke C7. Di sini ada E4 dan dilanjut lagi dengan F5, D4, E7. Jadi kayaknya kelihatannya kayak yang udah mau deket padahal udah nggak bisa gimana-gimana lagi teman-teman. Jadi setelah cek pindah dan di sini ada kuda ke D1, dilanjut dengan F4 dan di sini ada E3 teman-teman. Kelihatannya kayak bentar lagi ya. Ini 2 gerakan lagi bakal jadi queen teman-teman. Tapi setelah gerakan rook ke G4, disinilah Garry Kasparov resign the game atau menyerah karena di sini udah ada checkmate in 3 moves atau skakmat dalam 3 gerakan dan gak ada lagi yang bisa dilakuin ya teman-teman. Yang pertama dia nyerang dari arah kingnya ke pin, kingnya oleh 2 piece ya, oleh rook dan queen. Dan udah nggak bisa nutupin lagi teman-teman. Kalau kesini ya tinggal makan aja karena di sini ada pion yang ngejaga ya. Dan paling kalau mau ngelama-lamain pun bisa sacrifice dari rooknya. Dan kita pun sebenarnya nggak harus ngambil teman-teman karena kalau ngambil ada fork ya. Kita kesini aja dan setelah makan udah nggak ada skak lagi. Dan gerakan apapun bebas di sini bakal jadi skakmat teman-teman. Jadi itu dia untuk game kita hari ini. Setelah gerakan rook ke petak G4, disinilah Garry Kasparov resign the game atau menyerah. Gitu aja untuk video hari ini. Semoga kalian tetap suka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman.